Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Pagi menjelang, masih jam 10, masih pagi ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih untuk teman-teman dari SHPPI yang berasal NTT. Tuhan berkati pelayanan dan pendidikan di SHPPI sekarang ini. Bapak Ibu, mari kita bersama membuka firman Tuhan. Kita akan belajar dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pertama kita akan membaca ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama kita akan membaca ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi." Bagian yang kedua, kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28 kita akan membaca ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Matius pasal 28 kita akan membaca ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita bersama berdoa. Kami datang padamu Tuhan, karena kami sadar bahwa dalam hidupan kami membutuhkan firman-Mu. Firman yang memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, arahan, bahkan teguran. Dan biarlah pada waktu kami bersama akan merenungkannya, Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di dalam hati kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh mengimani kebenarannya, dan bahkan kami boleh menghidupi apa yang menjadi firman dan tuntunan-Mu bagi kami. Tuhan berkati setiap kami, tolong hamba-Mu dan semua di tempat ini, supaya kami boleh belajar untuk boleh semakin mengasihi-Mu, belajar untuk semakin berkenan kepada-Mu, belajar untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu The Whole Gospel, atau Injil yang utuh. Dalam rangka saudara bulan misi di GKM Hosana ini. Nah saudara, setiap kali kita mendengar perkataan misi, maka tidak lepas daripada peran daripada para misionaris. Nah, seringkali kita membaca kisah-kisah para misionaris yang mungkin saudara pernah dengar namanya, misalkan Bapak Hudson Taylor, seorang perintis pegawai Injil di China yang mendirikan China Inland Mission atau sekarang dikenal dengan OMF. Ada lagi saudara pernah dengar Bapak William Carey yang mulai di India, saudara mengenal Bapak Robert Moffat, David Livingstone di Afrika. Saudara, banyak tokoh-tokoh misi yang mungkin saudara kenal. Nah, saudara, saya bergabung dengan sebuah badan misi, yaitu SIM, yang sekarang namanya menjadi singkatan daripada Serving in Mission. Dulunya, saudara, badan misi dikenal dengan Sudan Interior Mission. Kata Sudan di sini menunjuk kepada daerah di Sub-Sahara Afrika. Sub-Sahara adalah daerah di mana orang-orang Afrikanya berbeda dengan Afrika bagian utara. Tetapi yang di dalam Sub-Sahara itu lebih dikenal sebagai orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Secara penampakan
mirip dengan saudara kita yang berasal dari Papua. Nah, Bapak Ibu, pionir daripada badan misi kami ada 3 orang. Yang pertama adalah Bapak Walter Gowens dari Kanada, kemudian Bapak Thomas Ken dari Amerika, dan Bapak Rowland Bingham, usia 21 tahun yang berasal dari Kanada juga. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak banyak mendengar kisah daripada ketiga orang ini. Ya, mereka pada usia yang cukup muda. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, Gowen berusia 23 tahun, ya Ken berusia 25 tahun, dan Bingham berusia 21 tahun. Mengapa, saudara? Karena pada waktu tahun 1893 mereka tergerak untuk melayani ya di daerah sub-Sahara Afrika. Mereka pergi bertiga dan kemudian ya saudara Gowens dan Ken itu meninggal karena penyakit yang dialaminya di sana. Pada tahun 1894 mereka meninggal. Ya, kurang lebih mungkin 1 tahun atau kurang dari 1 tahun daripada pelayan mereka, Tuhan panggil mereka kembali. Dan kemudian saudara, ya Bapak Bingham, saudara dia kembali ke negaranya Kanada untuk pemulihan daripada penyakit malaria yang dialaminya. Dan setelah itu dia kembali datang dan kemudian sakit dan kembali ke rumah. Dia tidak dapat kembali ke Afrika. Dan dia mengutus ya orang-orang atau tim lain untuk datang ke Afrika. Dan akhirnya saudara, ya mereka berhasil ya membuka suatu base camp pelayanan di Nigeria pada tahun 1902 di kota Patigi, daerah Patigi. Nah, disitulah saudara ya pekerjaan pelayanan Badan Misi SHM ya mulai ya Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani. Saat ini kami terdiri dari 4.000 lebih misionari dari berbagai bidang, di kurang lebih melayani di 70 negara di berbagai daerah di dunia ini. Saudara, kenapa saya mengisahkan ini? Bukan karena saya bagian daripada SHM, tetapi kalau saudara memperhatikan, mereka waktunya sangat singkat untuk pelayanan di badan misi atau di bidang misi. Mereka pergi ke Afrika, Tuhan tidak izinkan mereka melayani dalam waktu yang panjang. Tetapi benih-benih daripada pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dihentikan. Benih-benih daripada pekerjaan Tuhan itu, saudara, tertabur, dan Tuhan sendiri yang memiliki pekerjaan misi ini. Dialah yang kemudian menggerakkan orang-orang untuk meneruskan pekerjaan ini sampai pada saat ini. Jadi kalau saudara memperhatikan ini, kita tahu bahwa pada waktu berbicara soal misi, kita berpikir tentang misionaris, kita berpikir dengan apa yang dapat kita lakukan. Sebetulnya yang memiliki pekerjaan ini bukan kita, itu bukan kita tetapi Tuhan. Bapak Ibu, kita hanya sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan kalau kita meneliti dalam Alkitab, saudara, kita bertemu dengan apa yang sebetulnya siapakah seorang misionaris. Walaupun saudara berkaitan erat dengan cerita tadi misalnya, ya kisah-kisah para pionir, para pelopor pengabaran Injil, tapi sebetulnya kalau saya perhatikan dalam Alkitab, ya para misionaris itu adalah saudara dan saya. Jadi jawabannya, saudara, siapakah misionari itu? Tentunya dapat dikatakan bahwa saudara dan saya adalah misionaris. Kenapa? Karena istilah misionaris adalah berkaitan misi, berarti saudara yang diutus untuk melakukan satu pekerjaan pelayanan misi. Misi siapa? Misi Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara, ini sesuai sekali dengan apa yang menjadi tujuan awal daripada Allah menciptakan saudara dan saya. Nah, saudara, tadi kita membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, siapa? Mereka adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada istilah the image of God, imago Dei, ya di dalam ayat yang ke-26 dari pasal pertama. Ya di sana Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan kemudian saudara, Tuhan memberikan satu tugas kepada manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi, ya penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata berkuasa di sini memiliki satu ya bentuk di mana manusia itu memiliki tanggung jawab untuk memelihara segala apa yang telah Tuhan ciptakan. Jadi kalau kita berpikir, berarti tujuan awal daripada alam cipta manusia itu bukan supaya mereka
diam menikmati Taman Eden. Betul ya? Karena dari awal Tuhan mengatakan pergilah ke seluruh bumi. Nah, apa yang dimaksud dengan image of God? Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Nah, saudara, kalau kita melihat contoh yang paling sederhana adalah bagaimana saudara di dalam masa atau zaman modern ini, saudara pergi ke gedung-gedung pemerintah, saudara pergi ke sekolah, ke rumah sakit, saudara akan bertemu dengan sebuah atau dua buah kadang-kadang ya, dua foto. Siapa? Foto siapa, saudara? Yang pasti bukan foto saya, saudara. Bukan ya, bukan foto artis. Siapa foto yang Bapak Ibu lihat di sana? Bapak siapa? Sekarang Bapak Presiden ya, Bapak Joko Widodo ya, yang seringkali didampingi oleh wakilnya, ya bisa Bapak, bisa Ibu, siapapun jadi presiden, waktu Presiden Ibu Megawati ya. Dan saudara bisa berganti, kemudian nanti jadi Pak Prabowo. Nah, saudara, kenapa ada foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden? Ya, kenapa enggak rumah sakit itu pasang foto artis begitu ya, supaya lebih keren gitu ya. Ya, atau YouTuber influencer gitu ya. Kenapa saudara? Karena itu menunjukkan siapa yang dipercaya menjadi pimpinan tertinggi di dalam sebuah negara. Betul ya? Jadi itu adalah RI 1 kalau Indonesia. Di negara lain juga seperti Kenya juga ada saudara foto daripada Bapak Presiden Kenya sekarang William Ruto. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan ini semua, saudara melihat bahwa ada foto yang merupakan wakil daripada ya Bapak Presiden. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam dunia kuno, saudara, ada banyak patung-patung yang dibuat serupa dengan ya penampilan daripada ya para raja atau para pemimpin yang diletakkan bukan hanya di daerah atau di negaranya sendiri, tapi di daerah-daerah kekuasaannya. Artinya, saudara, gambar dan rupa ini sebetulnya merujuk kepada bagaimana ya ada representasi daripada ya pemimpin di daerah-daerah tertentu di mana dia tidak bisa ada di sana, tapi orang tahu bahwa di sanalah daerah kekuasaannya. Nah, kalau kita memperhatikan Alkitab, Tuhan menciptakan kita sebagai gambar rupa Allah, itu berarti saudara dan saya merupakan representasi Allah yang dipercaya oleh Allah menjadi wakilnya di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, kalau kita memperhatikan hukum yang kedua dari 10 hukum Tuhan, saudara di sana katakan jangan membuat patung pahatan, apalagi menyembahnya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah mempercayakan kepada kita untuk menjadi wakil-wakil Allah dalam dunia ini. Saudara dan saya dari awal mula adalah misionaris. Saudara dan saya daripada awal di mana Tuhan menciptakan manusia ada satu tujuan untuk kita semua menjadi misionaris. Tetapi yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita tahu bahwa ada dosa di dalam dunia ini. Dan sejak pada waktu dosa, saudara, manusia tidak lagi menjadi gambar rupa Allah yang utuh dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka cenderung untuk menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Mereka cenderung menjadi orang-orang yang merusak alam. Mereka menjadi orang-orang yang kemudian melakukan banyak hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Oleh karena itu, saudara, Tuhan memberikan kepada kita anugerah keselamatan dalam Kristus. Yang menarik, saudara, kalau saudara mempelajari sejarah daripada masa kerajaan Romawi, orang Yahudi, saudara, sejak mereka dihukum Tuhan ke pembuangan, mereka kembali tidak pernah lagi menjadi sebuah negara. Mereka ada provinsi. Ya, mereka provinsi daripada ya kerajaan Persia pertama kali mereka kembali. Ya, sebelumnya mereka ditaklukkan oleh bangsa Asyur, bangsa Babylon, ya Raja Nebukadnezar, dan kemudian ya akhirnya mereka kembali setelah perintah daripada Raja Kores untuk mereka dapat kembali membangun bait Allah kedua. Ya, bait Allah pertama dihancurkan, dibangun Salomo, kemudian mereka membangun bait Allah yang kedua. Nah, mereka punya satu pengharapan, satu waktu akan ada Mesias. Siapakah Mesias? Mesias inilah yang akan kemudian ya membantu mereka untuk kembali kepada masa-masa atau zaman kejayaannya. Kalau saudara membaca Alkitab, siapakah yang tepat untuk menjadi Mesias? Tuhan Yesus, bukan? Saudara perhatikan pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, mereka kemudian datang kepada Tuhan Yesus ingin menjadikan dia raja. Enak juga kalau raja seperti Tuhan Yesus ya. Nggak perlu beli roti di sebelah, saudara ya. Saudara, doa Tuhan Yesus, celeng di depan kita ada roti gitu. Enak kan?
Saudara mau makan apa? Berdoa. Kemudian muncullah makanan itu. Mungkin itu gambaran mereka, tapi mungkin mereka hanya lebih melihat kepada bagaimana Allah atau Mesias yang bisa mencukupkan. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Sama seperti Allah yang dengan perkataannya kemudian menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia mengatur alam semesta. Ada angin ribut. Tuhan Yesus hanya berkata, menghadik, dan kemudian angin ribut itu pun tenang. Itu menunjukkan kuasa dia. Luar biasa, saudara. Bayangkan kalau dia memerintahkan musuh itu langsung semua kelepar-kelepar. Kenapa? Karena kuasanya itu begitu besar. Dan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan Yesus bisa mengusir orang-orang yang kerasukan kuasa-kuasa gelap. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal. Saudara bisa mengajar. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya. Dia kemudian saudara menjadi satu tokoh yang dikagumi. Walaupun ada orang-orang yang juga tidak senang terhadap apa melakukannya. Dia memperhatikan orang-orang miskin. Dia datang pada orang yang berdosa. Dia datang pada orang-orang yang tidak disukai. Saudara, kenapa? Karena itulah misi Allah. Dan yang paling puncak daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah mati di kayu salib. Nah, pertanyaan kembali, kenapa Tuhan Yesus menjadi Mesias yang mati di kayu salib? Saudara, Tuhan Yesus menjadi Mesias yang mati di kayu salib karena yang terpenting bagi hubungan antara Allah dan manusia setelah jatuh dalam dosa adalah relasi yang dipulihkan. Relasi antara Allah dan manusia. Ya, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kalau begitu apa hubungannya dengan kita sebagai misionaris? Karena saudara, dalam Matius pasal 28, Tuhan Yesus mati, kemudian dia bangkit kembali, saudara, dia mengutus murid-muridnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada yang sama antara Kejadian pasal 1 dan Matius pasal 28. Tuhan juga mengutus, betul? Ya, tadi penuhilah bumi, ya kan? Ya, beranak cuculah, penuhilah bumi, artinya sebagai representasi atau misionaris daripada Allah, ambasador Allah. Sekarang Matius 28 setelah kita dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, Tuhan mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya saudara, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi satu bagian daripada misi Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama membawa shalom antara Allah dan manusia. Dalam pelayanan dunia ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia memperhatikan saudara berbagai aspek daripada kehidupan manusia. Itulah Injil yang utuh. Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana mereka sudah makan belum. Tuhan Yesus memperhatikan apakah mereka dapat disembuhkan dari penyakit mereka. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus membawa mereka kepada penolakan Tuhan. Begitu banyak saudara yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan Tuhan Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Untuk gerejanya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini saudara, dalam pelayanannya dunia ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia memperhatikan berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi semua aspek kehidupan kita bisa Tuhan pakai. Baik dalam pelayanan lintas budaya maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara sederhana itulah Injil yang utuh. Nah, Bapak Ibu, saya banyak belajar akan kebenaran ini pada waktu Tuhan gerakkan saya untuk melayani di Afrika. Saudara, pada tahun 2019 saya mulai memikirkan pelayanan di Afrika dan saya berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, setelah saya selesai 25 tahun melayani di saat, saya kemudian dapat Tuhan izinkan untuk melakukan paling tidak dua hal. Yang pertama, saya belajar di marketplace. Saya tahu akan kehidupan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang bekerja marketplace. Tidak mudah, tapi Tuhan kuatkan. Yang kedua, bolehkah saya melayani lintas budaya? Saya belajar kehidupan. Dan saya berdoa, Tuhan, saya ingin memberikan waktu saya 2 tahun untuk melayani di Afrika. Dan Tuhan baik, sekarang saya memperpanjang 1 tahun sehingga nanti saya kembali dan kemudian saya akan mengenapi 3 tahun masa pelayanan saya di Afrika. Saudara, saya melayani di sebuah sekolah teologi, namanya Moffat Bible College bersama istri saya. Saudara perhatikan, inilah murid-murid saya di dalam fasilitas yang sederhana, baik tapi sederhana. Saudara, kami boleh melakukan tugas
ya untuk membina mereka-mereka yang menjadi ya masa depan daripada gereja-gereja di Afrika. Murid-murid kami kebanyakan datang dari Kenya, tetapi juga ada yang berasal dari Sudan Selatan, South Sudan, ada yang dari India, saudara, ada yang dari Kongo, nanti ada fotonya, murid saya berasal dari Democratic Republic of Congo, ya, ada yang dari Tanzania, ada yang dari Uganda, ya silih berganti, saudara, dari negara-negara tersebut, ada yang dari China, saudara, ya, ada alumni yang berasal dari China, dia pergi usaha di Uganda, Tuhan menangkan dia kemudian sekolah di tempat kami, saudara, dari China, dan semester depan ini, saudara, ada mahasiswa dari Indonesia. Wah, puji Tuhan, saudara, dari berbagai bangsa. Kenapa, saudara, pendidikan teologi ini penting? Saya tahu sebetulnya Kenya adalah negara Kristen, ya, mayoritas itu agama Kristen. Tetapi kebanyakan daripada negara Kenya itu dikatakan bahwa kekristenan di Afrika itu, ya, a mile wide, an inch thick, artinya adalah, ya, luas tetapi tipis. Luas, banyak orang Kristen, tetapi imannya tidak bertumbuh. Dan begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada di negara Kenya dan bahkan di berbagai belahan ya Afrika yang lainnya. Jadi saudara, pendidikan teologi adalah sesuatu yang merupakan platform pelayanan saya, dan saya mengajar, ya kalau di Kenya itu mengajar harus pakai jas dan dasi, ini saya pakai dasi saja saudara ya. Kenapa? Sangat formal, ya beda dengan ya di Indonesia, ya. Jadi saudara melayani di satu konteks yang baru. Nah saya belajar di sana bahwa pelayanan ini tidak mudah. Ini tim kami yang atas saudara, ya sebetulnya dari badan misi kami ada 4 orang, 1 orang rekan sakit pada waktu wisuda, saudara. Dan kemudian yang menarik, saudara, tidak pernah mungkin Indonesia yang kanan bawah, saudara, murid yang wisuda itu diarak sama orang sekampungnya. Orang sekampungnya datang, ya sambil nyanyi-nyanyi, saudara, jalan ya, jalan. Kemudian mereka bersyukur, bergembira karena ada satu daripada jemaat mereka dulu sekolah teologi. Nah ini di sini belum pernah ya, nanti di SPPI kalau wisuda boleh juga ya, jalan ya, diarak ya, keliling-keliling begitu. Nah ini sesuatu yang menarik saudara buat saya. Tapi di sanalah saya boleh menemukan kesukacitaan. Ada orang yang kemudian ya dibentuk, dididik, dan satu waktu akan kembali melayani di daerah mereka. Inilah situasi pelayanan selain pada dunia akademik. Kami memiliki kelompok-kelompok kecil. Ya, kelompok kecil yang di kiri atas itu ada kelompok kecil saya yang tahun lalu. Ya, kami bertemu seminggu 2 kali. Hari Senin kami mengevaluasi pelayanan yang dilakukan bersama dalam weekend ministry dan kemudian berdoa bersama. Kemudian hari Jumat kita bertemu untuk boleh membahas firman Tuhan, khususnya aplikasi daripada firman Tuhan. Ini murid saya dari Kongo, ya. Dan kemudian di bawah ya pertemuan women ya ministry, istri saya, dan yang kanan bawah sebetulnya adalah kelompok kecil kami, kelompok kecil saya pada waktu saya melayani 1 tahun di Nairobi sebelum ke sana di International Leadership University. Nah, saya merasa inilah yang dapat kami tanamkan kepada murid-murid. Bukan hanya akademis tetapi berbagi hidup. Buat saya sebetulnya lebih penting bagaimana pendidikan teologi itu adalah selain aspek akademis, tapi bagaimana kita berbagi hidup dengan para mahasiswa. Karena itulah yang membentuk mereka di kemudian hari menjadi pemimpin gereja yang seperti apa. Mereka hidup dengan melihat apa yang ya dilakukan oleh para dosen-dosen mereka. Nah, saudara, inilah kesempatan lain di Kenya, puji Tuhan, ya pekabaran Injil itu adalah sesuatu yang legal, jadi boleh melakukan pekabaran Injil. Ini adalah kesempatan bersama dengan universitas saya yang lama, International Leadership University, masuk ke daerah yang lebih kering, kalau saudara perhatikan sangat kering di sana. Inilah suku-suku yang pastoralis. Pastoralis artinya mereka berpindah-pindah, nomaden. Ya, di mana ada makanan untuk ternak mereka, mereka ada di sana. Mereka tinggal bersama dalam satu keluarga besar. Ya, jadi itu namanya Manyata, rumah mereka yang kanan atas. Rumah ini dibangun semuanya oleh wanita. Wanita pekerja keras kalau di Kenya, saudara. Ya, jadi yang cari air wanita, yang mengasuh anak, melahirkan anak, mengasuh anak wanita, yang kemudian saudara membangun rumah pun wanita.
ya. Jadi tugas mereka sangat berat, ya. Jadi kalau saudara perhatikan, inilah kehidupan mereka, dan kami datang, ya kumpulin semua, pada waktu kami datang, kumpulin semua, ya kami sharing Injil pada mereka, ya itu dari keluarga mereka, dari kakek, nenek, saudara, semua sampai anak-anak kecil itu bisa dikumpulkan. Ya kami undang untuk boleh kemudian datang satu tempat, ya untuk menyaksikan film tentang Tuhan Yesus, ya. Dan mereka berjalan kaki berkilometer, saudara, untuk datang menyaksikan ini. Saudara, inilah kesempatan. Dan ini kayaknya menarik juga, saudara, karena pekabar Injil bebas, saudara bisa ke pasar, saudara pasang sound system, kemudian saudara nyanyi. Ya, kalau orang Kenya nyanyinya itu nggak begini, saudara, hormat gitu ya. Tapi mereka nyanyi, saudara, dengan berapa ya, goyang gitu. Ya, jadi ntar sekali-sekali nyanyi goyang ya. Evalannya goyangin semua ya. Pada waktu saya pertama ke gereja di sana, oh ini nyanyi goyang ya, tapi lama-lama senang juga ya. Ya kenapa? Menjiwai itu ekspresi daripada kegembiraan bagaimana menyanyi bersukacita bagi Tuhan. Nah saudara, ini yang kami lakukan. Kemudian ini pelayanan istri saya, ya dia melayani selain mengajar di Mofat, dia juga menjadi konsultan di sebuah sekolah Kristen. Ya, jadi inilah anak-anak daripada sekolah ini. Ya, istri saya mendampingi guru-guru kadang-kadang masuk ke kelas kecil, ya mengevaluasi guru-guru, membina mereka untuk mengajar lebih baik, dan kemudian mengevaluasi secara pribadi, ya menjadi teman daripada guru-guru untuk bagaimana mereka mengajar dengan lebih baik lagi. Nah, itu dia sekarang naik ojek, saudara, kurang lebih 30 menit lewat hutan karena jembatannya hancur. Beberapa waktu yang lalu ada banjir bandang. Ya kurang lebih di daerah itu 50 orang meninggal dunia. Dalam sekejap saudara mereka tidur pada hari Minggu. Kemudian banjir datang, ya rumah mereka hanyut. Banyakkan rumah orang Kenya itu sederhana dari kayu, kemudian tutup seng gitu ya, seng gelombang gitu ya. Jadi saudara, datanglah banjir bandang, hanyut, bahkan ada yang anaknya tidak ditemukan. Ya, sampai berhari-hari, berminggu-minggu mencari tidak temukan, dan mereka merelakan. Banyak pertanyaan-pertanyaan iman pada waktu itu. Nah, salah satu yang hancur adalah jembatan. Ya, jadi biasanya ada mobil yang dipakai dengan putusnya jembatan itu. Ya, kalau naik mobil itu harus kurang lebih 2 jam sekali perjalanan, pulang pergi 4 jam. Jadi saya katakan dah naik ojek saja. Jadi dia naik ojek, saudara, untuk ke sekolah ini. Dan ini salah satu pelayanan yang dibutuhkan di sana. Dan kemudian saudara, ini pelayanan di panti asuhan, ya mengajak mereka untuk boleh mengenal Tuhan melalui aktivitas. Dan di sini di Kenya itu saudara banyak panti asuhan. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang ditinggalkan. Banyak anak-anak yang tidak diperhatikan orang tuanya. Ya, teman saya yang menjadi pendiri panti asuhan ini, dia mengatakan beberapa kali ya, cukup sering sebetulnya, saudara, dia ditelepon, ini ada bayi, tolong diambil. Saudara, ini ada bayi, tolong diambil. Kemudian mereka datang, yang mereka rawat, ya anak-anak panti asuhan ini, ya berbagai macam, saudara tahu, bayi ini tinggalkan, ya khususnya kalau kita perhatikan, yang sangat tidak mereka rasakan adalah kasih daripada orang tua. Jadi saudara bersyukur kalau orang tua saudara memperhatikan saudara. Di sana begitu banyak saudara panti asuhan. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang diabaikan oleh orang tuanya. Jadi saudara, inilah apa yang kami lakukan. Tapi pada waktu saya di sana, saudara, banyak teman-teman dari berbagai negara, dari berbagai badan misi kami bersama-sama, dan saya kalau boleh mentabulasi, saudara, begitu banyak pelayanan yang dilakukan. Apa saja, saudara? Ada pelayanan yang disebut dengan frontliners. Frontliners itu artinya mereka yang masuk garis depan. Mereka melayani dari suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Banyak masih agama suku bercampur ya dengan kekristenan, tetapi juga banyak yang memang agama suku. Ada yang di daerah pesisir, banyak orang-orang yang ya orang-orang Muslim, saudara, yang kemudian dilayani oleh para frontliner teman-teman kami. Ada satu hal yang saya ingat dari teman saya, seorang wanita dari India, dia melayani sebuah suku namanya suku Pokot Timur. Dan dalam satu video yang dibuat oleh tim media kami, jadi ada tim media yang mengcover
ya pelayanan mereka dan kemudian men-sharingkannya kepada orang-orang supaya orang bisa mendoakan, bisa mendukung. Dia mengatakan, suatu waktu saya berharap bertemu dengan orang-orang Pokot Timur di surga. Itu satu perkataan saya ingat terus, saudara. Ya mungkin saudara juga dapat mengatakan, satu waktu saya rindu, saya bertemu kembali dengan keluarga saya di surga. Satu waktu saya rindu bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi, kita kasihi di surga. Mungkin saya berkata, satu waktu saya rindu, saya boleh bertemu dengan murid-murid saya yang di Indonesia di saat, ataupun juga nanti satu waktu dengan murid-murid saya di Afrika, ya bersama orang mereka layani, kita boleh mengingat kembali ya bagaimana Tuhan mengasihi, dan di surga nanti kita akan boleh bertemu kembali. Saudara, satu perkataan yang mengingatkan kita pentingnya pekabaran Injil. Itulah misi. Ada frontliner, ada mereka yang memperhatikan ya creation care, perhatikan akan lingkungan hidup. Mereka melatih orang-orang Kenya untuk dapat memperhatikan lingkungan hidup. Ada yang dokter, saudara, dokter yang ada di tempat kami itu bukan sekedar dokter, mereka itu adalah dokter bukannya spesialis, subspesialis. Banyak dokter bedah, saudara, bukan hanya dokter bedah, tapi dokter bedah anak, dokter bedah rekonstruksi. Ya, jadi saudara itu adalah subspesialis. Saya bayangkan kalau mereka tetap di Eropa atau tetap di Amerika, saudara akan melihat bagaimana mereka itu sebetulnya memiliki penghasilan yang berkali-kali lipat banyaknya. Yaitu bayarannya tinggi, saudara. Karena bukan sekedar dokter, tapi dokter subspesialis. Tapi mereka datang, mereka bayar harga. Mereka bayar sendiri, nggak ada misionari, saudara, yang dibayar. Misionari semua membayar. Mereka mencari dana, mencari support untuk boleh apa? Untuk boleh dapat melayani. Saudara teman saya, seorang dosen di sebuah sekolah kedokteran yang cukup baik, ya, cukup terkenal di Amerika. Dia 3 bulan ke Amerika, dia ngajar di sana, kemudian 9 bulan dari apa yang didapatkan, dia melayani di Kenya. Ya, 3 bulan di Amerika dia ngajar, 9 bulan dia di Kenya. Dia lakukan bertahun-tahun, saudara. Ya, bahkan juga dia pernah di beberapa negara Afrika yang lain. Saudara lihat, ada satu profesi yang Tuhan bisa pakai. Dokter, ya, ada insinyur, ya, ada engineering ministry yang membantu, ya, bagaimana membangun tempat-tempat, ya, misi. Ya, kemudian ada Life Challenge Afrika, ya. Mereka tugasnya adalah mempersiapkan bahan-bahan untuk bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap orang-orang, ya khususnya orang-orang Muslim. Jadi saudara, kalau saudara ke Life Challenge Afrika, begitu banyak buku-buku, mereka training, mereka siapkan, ya supaya begitu banyak orang yang bisa melakukan penjangkauan. Ya, ada software engineer, ya ada yang melayani sekolah anak-anak misionari, ya ada kemudian yang mengajar bahasa Inggris, ada yang melakukan penyiaran. Ya, ada yang melakukan ya bagaimana supaya orang-orang di sana bisa mendapatkan air, ya proyek-proyek air, ya mendapat air bersih, air minum. Saudara, inilah yang dapat dilakukan. Ada yang community development, ya dari sekolah kami ada community development, ya karena di Afrika itu saudara AIDS itu angkanya tinggi sekali, AIDS itu tinggi sekali, ya dan mereka melakukan pembinaan kepada ya sekolah-sekolah, mereka masuk ke sekolah-sekolah. Ya, dan di sana mereka menjelaskan bagaimana ya seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ada Chinese diaspora, 50.000 orang China di Nairobi, saudara sekitarnya. Ya, ada teman kami yang menjangkau orang China yang sulit sekali kita masuk ke daerah Tiongkok ya, tapi sana mereka datang dan dilayani. Saudara, apa yang dapat saya simpulkan? Sebetulnya dalam pelayanan misi, ya, apapun latar belakang kita, Tuhan bisa pakai. Apapun personality kita, Tuhan bisa pakai. Saya belajar ini dan saya menyadari bahwa sebetulnya bukan hanya ladang misi, tetapi dalam kehidupan kita saat ini pun, apapun saudara, siapapun saudara, apapun saudara lakukan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, sekarang ini pasti di Bandung, ya, atau mungkin daerah yang lain, saudara di sana Tuhan bisa pakai saudara, dan saudara misionari Tuhan. Kita ada semua dalam misionari, kenapa? Kita diutus untuk boleh melayani Tuhan. Berarti saudara, pada waktu kita berbicara soal Injil yang utuh, maka Injil yang utuh adalah Injil yang membawa shalom yang utuh dalam hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan sesamanya, dan manusia dengan segala ciptaan yang lain. Nah saudara, kita semua terpanggil, dan bukan hanya terpanggil, tetapi dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Berarti saudara,
saudara dan saya, di dalam melihat para Injil yang utuh adalah para misionari daripada Tuhan. Nah, itu tujuan awal Tuhan menciptakan itu sebagai gambaran rupanya. Saudara dan saya terpanggil. Apapun yang sekali lagi saudara lakukan, ya itu adalah sesuatu yang daripada Tuhan. Nah, saya tahu saudara tidak mudah, tapi di dalam memberitakan Injil yang utuh berarti kita bergantung seutuhnya kepada Sang Pengutus. Kita bergantung seutuhnya kepada Tuhan yang memanggil dan menolong kita. Saudara, saya ingin mengakhiri sharing saya ini dengan kisah daripada seorang rekan misionari. Kami ada beberapa kelompok kecil untuk saling mensupport. Salah satunya adalah saya dan istri saya, dan kemudian rekan kami, suami istri, kita share tentang keluarga, kita share tentang bagaimana kita bertumbuh. Sebulan sekali kita bertemu. Dan terakhir sebelum kami berangkat, mereka sharing, mereka berasal dari Bolivia. Ya, Bolivia itu situasinya mudah sekali berubah pemerintahannya. Dan sekarang ini ada aturan baru, saudara. Jadi mereka yang di luar negeri, ya kalau menarik uang dari ATM, mengirim uang ke mereka juga sama, itu maksimum $100 Amerika, saudara. Ya, jadi sekitar 1,6 juta kalau sih. Saudara, apakah itu cukup untuk biaya hidup mereka? Tidak cukup. Nggak cukup, saudara, nggak cukup. Ya, Kenya itu mahalnya mungkin 2-3 kali lipat dari Indonesia. Saudara, jauh lebih mahal dari Indonesia hidupannya. Jadi saudara, ya nggak cukup, saudara. Anaknya 3, saudara. Ya, bagaimana mereka bayar uang sekolah? Bagaimana mereka menghidupi kehidupan sehari? Beli bensinnya mungkin nggak cukup, saudara. Karena daerah kami itu kalau mau belanja, banyak kita harus keluar juga, saudara ya. Yang sehari-hari bisa didapatkan sekitarnya, tapi tetap kita harus pergi ke kota besar. Ini saudara, mereka bergumul. Gimana? Ya, sponsornya mengirim kamu, tapi nggak bisa diambil di Kenya. Ya, nah saudara kemudian dia mengatakan, tapi Tuhan itu ajaib. Memelihara. Sekarang saya cukup punya makanan untuk 6 bulan ke depan. Wah, gimana caranya? Saudara, ada beberapa misionari yang akan kembali ya ke Amerika, ke berbagai negara yang lain. Ya, mereka biasa posting ada bahan makanan boleh ambil gitu ya. Dan dia datang. Dan kemudian orang yang memberikan, ambil aja semuanya. Semua buat kamu, kalau kau bisa makan, ambil semua. Nah, itu bukan cuma satu, beberapa keluarga, dan dia ambil semua makanan itu, dia mengatakan, sekarang saya cukup makan untuk 6 bulan ke depan. Saudara, Tuhan kita ajaib. Tuhan bisa memutar makanan. Tuhan tahu kebutuhan daripada rekan saya ini. Tuhan tahu kebutuhan rekan kami ini yang melayani dengan setia. Dia chaplain, saudara. Dia rumah sakit dari bangsa ke bangsa, dia injili, saudara. Kemudian dia mengkoordinir pelayanan-pelayanan untuk penjangkauan. Jadi saudara, mereka setia melayani dan Tuhan juga setia memperhatikan kehidupan mereka. Saya nggak bayangkan hanya bisa menarik $100, tapi sekarang mereka bisa punya makanan untuk 6 bulan ke depan. Saudara, saya melihat bahwa di dalam pelayanan kita, sebetulnya kita bukan bergantung sekali kepada kemampuan kita, termasuk kemampuan finansial kita, tetapi kepada Tuhan yang mengutus kita. Saya percaya juga, saudara, dalam kehidupan saudara, Tuhan akan peliharakan. Bukan hanya secara finansial, tapi bagaimana keberanian saudara untuk menyatakan Injil Tuhan. Memberikan kesaksian hidup tempat di mana saudara Tuhan tempatkan. Saudara menjadi para misionaris yang Tuhan berikan kepada kota Bandung, kepada keluarga saudara, kepada tempat bekerja saudara, kepada sekolah saudara. Dimanapun dan kapanpun saudara adalah misionari daripada Tuhan sendiri. Itulah Injil yang utuh. Apapun latar belakang kita, Tuhan bisa pakai. Siapapun kita, Tuhan bisa pakai. Dari bangsa apapun, Tuhan bisa pakai. Dan Tuhan akan melayani berbagai bangsa melalui saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang sederhana, kami terbatas. Tapi kami bersyukur Tuhan kami tidak terbatas. Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kami untuk boleh melayani. Karena dari awal Tuhan ingin kami menjadi misionari-misionari. Utusan-utusan-Mu, wakil-wakil-Mu di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami rindu supaya kami boleh menjadi bagian daripada pekerjaan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuridkan, menjadi murid dan memuridkan orang-orang untuk boleh dapat taat melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu. Mampukan kami, tolong kami Tuhan.
Dan kami sekali lagi bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Amin.